mengingat pergantian tahun itu yang teringat banyak sekali. Di sana ada aksi, di sana ada perjuangan, di sana ada pengorbanan, di sana ada harapan, di sana ada cita-cita masa depan. Luar biasa. Setiap tahun umat Islam akan di-upgrade itu terus. Wah, ini cerdas sekali Umar bin Khattab ini. Dahsyat. Mengawali kajian ini, barangkali kita belum masuk ke Bulughul Maram karena kita masih di nuansa Muharram, di awal tahun baru penanggalan Hijriyah, 1 Muharram ya. Ada baiknya kita kembali mengulas ketika Umar bin Khattab ditawarkan oleh para sahabat bahwa kalender atau penanggalan Islam itu hendaknya dimulai dari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun satunya itu dihitung Rasul lahir. Umar kurang tertarik. Lahirnya Rasul sesuatu yang luar biasa, tapi itu bukan sesuatu yang bukannya layak ya, tapi itu nampaknya belum menjadi pilihan untuk dijadikan untuk penanggalan tahun pertama dalam Hijriyah atau kalender Hijriyah. Lalu ada yang mengusulkan, bagaimana kalau peristiwa diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Gua Hira? Umar pun nampaknya belum tertarik. Bagaimana kalau wafatnya Rasulullah? Umar pun nampaknya kurang tertarik. Lalu beliau memberikan ide yang brilian. Kata beliau, kita ambil dari proses hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan itu tidak terpikirkan oleh para sahabat ketika itu. Kenapa? Karena yang ada di benak para sahabat itu adalah ke Rasulullahnya. Ya, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Rasulullah. Kata Umar, itu bagus, tapi itu hanya akan jadi aspek psikologis, dan setelah itu jadi memorial saja, peringatan yang justru dia khawatirkan terjadi pengkultusan hari. Maka Umar bin Khattab mencari di mana momen itu tidak hanya Rasulullah, tapi melibatkan kita umatnya, sehingga hari itu tidak menjadi kultus, melainkan menjadi sesuatu yang membawa perubahan. Maka diambillah hijrah. Nah, hijrah ini syarat dengan makna. Isra Mi'raj penting. Bi'tsah, diutusnya Rasul jadi Nabi dan Rasul juga penting. Lahirnya Rasulullah penting. Meninggalnya Rasulullah juga penting untuk diingat. Tapi itu hanya akan jadi memorial saja, kenangan-kenangan. Ya. Tapi kalau hijrah, ini syarat makna. Kenapa? Karena dalam proses hijrah itu ada aksi, ada amal. Dalam hijrah itu ada perjuangan, mujahadah atau jihad. Dalam hijrah itu ada pengorbanan atau at-tadhiyah. Dan dalam hijrah itu ada amal, harapan, ada mimpi-mimpi. Dalam hijrah itu ada mustakbal, ada masa depan yang diinginkan. Maka proses hijrah itu syarat makna yang luar biasa. Sehingga ketika orang mengingat pergantian tahun, itu yang teringat banyak sekali. Di sana ada aksi, di sana ada perjuangan, di sana ada pengorbanan, di sana ada harapan, di sana ada cita-cita masa depan. Luar biasa. Setiap tahun umat Islam akan di-upgrade itu terus. Wah, ini cerdas sekali Umar bin Khattab ini. Dahsyat. Menariknya, peristiwa hijrah ini itu adalah titik balik awal kemajuan peradaban Islam. 13 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam di Mekah, dakwah itu stuck. Ya begitu-begitu aja. Pengikut itu enggak lebih dari 100 orang. Sedikit, 13 tahun. Ketika hijrah, itu terjadi lompatan yang begitu dahsyat, luar biasa. Peradaban dimulai. Jadi peradaban menuju sesuatu yang naik gitu, itu diawali dengan hijrah. Menariknya, hijrah itu terjadi karena ada krisis. Ya. Jadi ketika dakwah sudah mandek di Mekah, orang yang menopang baginda sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Siapa yang menopang Rasulullah? Adalah ayahnya Ali, Abu Talib, dan juga sang istri tercinta Khadijah bintu Khuwailid. Jadi kenapa Abu Talib menopang dakwah Rasulullah? Karena Abu Talib ini
sosok yang sangat dihormati. Kenapa beliau dihormati? Karena beliau itu adalah juru kunci Ka'bah. Beliau bukan orang kaya. Di antara paman Rasulullah, yang paling miskin justru Abu Talib dibandingkan paman-paman yang lain. Tapi Abu Talib meskipun miskin secara materi, sangat dihormati kata-katanya. Orang nggak ada yang berani, bahkan sekelas Umayyah bin Khalaf, sekelas Abu Jahal, nggak berani macam-macam selama Abu Talib masih hidup. Kenapa? Dihormati luar biasa, Pak. Kenapa beliau dihormati? Karena juru kunci Ka'bah. Orang penghormatan terhadap Ka'bah begitu luar biasa. Maka siapapun yang diamanahi memegang kunci Ka'bah itu akan mendapatkan penghormatan. Jahiliyah, Pak. Zaman jahiliyah, orang menghormati Baitullah sedemikian dahsyat. Maka mereka yang berkhidmah untuk Baitullah dihormati. Jahiliyah. Sekarang orang berkhidmat untuk masjid kadang-kadang kurang dihormati, Pak. Kita kalah dengan masyarakat jahiliyah. Pengurus masjid itu kan mereka yang berkhidmah untuk Allah, untuk rumah Allah. Meskinya kalau kita menghormati rumah Allah, hormati mereka yang bekerja untuk masjid. Kita tidak sedang gila penghormatan, bukan. Ya, maksud saya, mereka-mereka yang berkhidmah untuk masjid itu layak mendapatkan penghormatan. Karena mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk rumah Allah, tempat ibadah. Masyarakat jahiliyah aja ngerti itu. Kita ini mestinya juga sama. Jangan pengurus masjid malah tidak dihormati. Akhirnya orang nggak ada yang mau jadi pengurus masjid, Pak. Nggak dihormati, gimana? Tidak dengar suaranya. Itu dahsyat luar biasa. Maka Abu Talib itu menjadi tameng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Khadijah bintu Khuwailid. Konon ada yang mengatakan ibunda Khadijah ini itu kekayaannya sepertiga harta yang berputar di Mekah itu beliau yang pegang. Dahsyat sekali, Pak. Sepertiga harta di Mekah itu punyanya Khadijah. Sisanya ya udah yang lain-lain itu. Karena hartanya banyak. Ya, orang kalau duitnya banyak, itu berarti kan dia bisa ngatur, Pak. Ya, bisa mengatur. Orang didengar suaranya. Dari dulu sampai sekarang sama juga ya. Yang hartanya banyak didengar suaranya. Pemilik modal, penguasa itu tunduk sama pemilik modal. Hari ini pun begitu. Maka kita harus kuat-kuatan modal. Siapa yang kuat modal dia akan menguasai. Kalau umat Islam kalah di modal, umat Islam akan kalah dikuasai. Maka umat Islam ini harus menjadi orang-orang kaya seperti Khadijah. Kalau sudah kaya, nah itu dipegang. Kekuasaan akan berada dia. Dia tidak perlu jadi penguasa, tapi orang-orang yang berkuasa akan tunduk kepadanya. Begitu tabiat modal itu. Ada Pak, ada istilahnya al-insan abdun lil ihsan. Manusia itu akan menjadi hamba untuk orang yang berbuat baik. Yang berbuat baik dalam masyarakat materialistis yang punya banyak materi. Siapa yang punya materi, maka dia orang yang berbuat baik. Kalau sudah begitu, maka yang lain akan jadi hamba, tunduk, jadi budak untuk dia. Nah, kalau yang al-ihsan secara materi tadi adalah orang-orang non-muslim, maka kita akan tunduk sama mereka. Di Indonesia, siapa yang berkuasa? 9 cacing. Ya udah semuanya tunduk kepada 9 cacing itu. Cacing apa naga? Terserah dah itu ya. Nah, maka umat Islam ini penting untuk menjadi sosok-sosok seperti Khadijah. Dengan begitu Islam ini akan kuat. Kita akan ditopang. Saya mohon maaf, kemarin kami beberapa kawan-kawan beberapa asatidz itu kita ada kumpulan di Cianjur. Di tengah-tengah para petani. Aduh, Pak, dengerin cerita para petani itu nangis, Pak. Sayur mayur itu anjlok luar biasa. Mereka panen menangis, Pak. Kalau dulu orang-orang tua kita itu jadi petani, kalau sudah panen dia bisa berangkat haji, dia bisa bikin rumah, nikahin anak-anaknya, bisa beli kebo. Dulu belum ada Ferrari, bisa beli kebo, bisa beli sapi. Panen tuh kaya. Sekarang petani kita panen nangis, ya Allah. Itu sawi putih, Pak, 200 perak 1 kilo. Modalnya aja nggak cukup. Akhirnya begitu panen sayur mayur itu, apa yang mereka lakukan? Panen, mereka petik, mereka cacah-cacah, disebar lagi. Ya Allah, saking kesulitan kemana harus menjual. Harganya jatuh sekali. Cabai, bawang dibuang. Ya Allah, kita nangis. Pandemi memang semua terdampak, ekonomi terdampak. Tapi mungkin pandemi ini kurang daya beli terhadap
Barang-barang mewah, orang jadi jarang beli mobil, ya. Motor, rumah, jual beli rumah agak mandek, betul. Tapi kalau untuk makanan sayur mayur, saya kira terdampak-dampaknya COVID-19 ini, untuk masalah makan tetap makan kita. Ya. Orang tetap beli kebutuhan pokok itu, untuk makanan. Mestinya nggak susah jualnya. Kalaupun mungkin tidak sebagus dulu, tapi nggak sesusah itu juga gitu. Masalahnya di mana? Banyak sekali ternyata. Ya, karena ada pemodal-pemodal tadi. Pemerintah juga main ngimpor aja ya. Udah tahu kita petani kita sudah jerit-jerit, ngimpor. Kalau ngimpor terserahlah, tapi tunggu sampai panen. Kalau petani kita sudah panen, sebulan dijual-jual, barulah impor, terserahlah. Ini mau panen malah ngimpor. Akhirnya begitu petani panen, kebingungan kemana harus menjual. Tambah lagi mereka tinggal di situ, kerja di situ, lahannya bukan punya mereka. Ya Allah. Jadi mereka kuli di tanah sendiri. Hasil taninya tidak, Masya Allah. Itu baru satu aspek. Kenapa ini terjadi? Itu jangan-jangan kita pemodalnya kurang. Atau ada orang-orang kita yang pemodal tapi tidak mau peduli terhadap nasib saudara-saudara kita yang lemah. Nah, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ditopong oleh dua kekuatan besar. Pertama, khadimu baitillah, yaitu Abu Talib. Yang kedua adalah Ibunda Siti Khadijah sebagai pemodal. Dua-duanya ketika meninggal, maka orang-orang yang ada di Mekah, kafir Quraisy, mereka mulai berani main secara fisik. Ke Rasul saja secara fisik, apalagi kepada para sahabat, tertindas, dimusuhi, diperangi, bahkan ada yang dibunuh. Maka setelah itu Allah perintahkan untuk hijrah. Jadi krisis itu pertanda baik buat orang beriman. Sekarang kita mengalami krisis, kita mengalami pandemi, sulit aktivitas, sulit ekonomi, sulit banyak hal. Krisis ini untuk orang beriman ini pertanda baik. Kenapa? Karena kalau krisis, Allah akan diberikan jalan keluar. Allah perintahkan untuk hijrah. Maka momen Muharram ini kita jadikan sebagai momen lonjakan peradaban, lonjakan untuk maju naik lebih tinggi lagi. Karena kita sedang berada dalam kondisi krisis. Karena kondisi krisis, apa istilahnya itu? Kepepet, apa ilmu kepepet ya? Orang kalau kepepet, ininya akan jalan. Orang kalau hidupnya nyaman, itu cenderung daya berpikirnya melemah. Tapi kalau kondisi krisis, daya berpikirnya itu akan menjadi kreatif. Maka kondisi seperti ini, kita akan berpikir, Islam harus lebih baik lagi. Dakwah harus lebih maju lagi. Tidak bisa harus hanya berpatokan pada cara-cara lama. Kita harus kreatif. Kita harus ada aksi nyata. Kita harus ada tadhiyah, pengorbanan. Kita harus ada perjuangan. Nah, dengan begitu, maka insya Allah momen hijrah ini akan membawa harapan buat kita. Kita berharap apa istilahnya new normal. Bukan hanya new normal, tapi new aksi kita. Ada new mujahadah kita. Kemarin aksi kita hanya pada hal-hal yang biasa, maka sekarang kita harus ada aksi yang luar biasa. Perjuangan kita kemarin pada hal-hal yang biasa, maka sekarang perjuangan kita harus ada yang luar biasa, agar harapan itu terjadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi krisis itu ternyata lahir sebuah peristiwa besar, yaitu hijrah. Setelah hijrah itu menuju masyarakat tamadun. Maka Madinah Al-Munawwarah dulunya kan Yathrib, diganti menjadi Al-Madinah. Al-Madinah itu secara bahasa bermakna tamadun, berperadaban, civilized, ya, maju, tamadun, Madinah. Maka hijrah itu menuju masyarakat yang lebih modern, lebih maju. Kita hijrah jangan justru kebalikan, malah mundur, harus lebih maju. Bagaimana supaya maju menjadi masyarakat yang tamadun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling tidak ada 3 pilar utamanya. Yang pertama Rasul lakukan adalah binaul masjid, membangun masjid. Kenapa? Karena masjid ini silah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seberapa hebat pun kita, kalau jauh dari Allah, itu tidak akan membawa peradaban yang berkah. Maka masyarakat modern itu jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid tonggak pertama yang Rasul bikin. Maka kita kalau ingin menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, Allah ini harus tetap jadi pegangan utama, nggak boleh ditinggal. Seberapa dahsyat pun pandemi, Allah itu nggak boleh kita tinggal. Seberapa dahsyat pun wabah corona yang melanda masyarakat kita, Allah itu tetap harus berada dalam hati kita, dalam pegangan hidup kita. Maka masyarakat tamadun, pondasi utamanya yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid. Kita dimanapun ingin membangun peradaban, masjid ini tonggak utama.
Baru setelah masjid tegak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baru Rasul lakukan bagaimana mengikat hubungan sosial. Maka Rasul lakukan yang namanya muakhad. Muakhad itu apa? Mempersaudarakan. Muhajirin dengan muhajirin, muhajirin dengan ansar, itu dipersaudarakan. Di antaranya ada sejarah yang luar biasa tercatat. Rasul saudarakan Sa'ad ibn Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Ketika sudah disaudarakan, itu mereka betul-betul, kamu adalah saudara saya, maka deritamu adalah deritaku, bahagiaku bahagiamu. Wah, itu dahsyat, Pak. Kalau kita derita lo ya derita lo. Siapa suruh lo susah gitu. Sahabat enggak, begitu sudah disaudarakan, apa istilahnya, tepuk seliro atau apa? Merasa ya. Saudara saya itu adalah tanggungan saya. Maka Sa'ad bin Rabi, begitu Abdurrahman bin Auf disaudarakan Rasulullah kepada dirinya, kata beliau, wahai Abdurrahman, kamu meninggalkan harta keluargamu di Mekah, sekarang kamu ke sini tidak punya apa-apa, tapi kamu di sini punya saya. Saya punya 2 kebun, silakan kau pilih salah satunya. Ambil. Nah, kebun zaman itu bukan kebun seperti zaman sekarang, Pak, yang cuma 100 meter atau cuma pekarangan doang. Enggak, hektar. Banyak. Silakan kau olah, hasil panennya ambil untukmu. Saya punya 2 istri. Silakan kau lihat mana yang paling cantik menurutmu, saya akan ceraikan dia, tunggu masa iddahnya, setelah selesai nikahi. Subhanallah. Suruh milih, Pak. Lihat sendiri. Kalau kita kan kita kasih yang udah bosan ya. Ini udah agak jelek kan, dikitin aja deh. Ini enggak, langsung disuruh milih. Itu dahsyat luar biasa. Ya. Itu merasa penderitaan saudaranya. Tapi akhlak diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf, tidak mentang-mentang dikasih, oh iya terima kasih nih, wah enak saya jadinya. Enggak ya. Beliau menjaga iffah, apa istilahnya, harga diri, iffah. Apa kata beliau? Barakallahu fi malika wa ahlika. Semoga Allah berkahi harta dan keluargamu. Bukannya saya nggak mau, tapi cukup dalluni ala suq, tunjukkan kepada saya pasar. Nah di situ. Nah, tuh kenapa ini Rasul lakukan? Karena masyarakat itu akan sulit menuju peradaban kalau mereka saling gontok-gontokan. Kalau hatinya ini jauh, tapi kalau sudah terikat, merasa sebagai saudara, kita akan bisa bahu-membahu, kita akan bisa saling tolong-menolong, maka kita akan bisa menuju masyarakat yang tamadun. Tapi kalau sudah tercabik-cabik, repot kita, Pak. Kita hijrah, mau menuju masyarakat yang modern, mau lebih baik, tapi hati kita ini gersang, bawaannya suuzon, berprasangka buruk terhadap saudara kita sama muslim, itu akan susah, Pak. Dan ini yang ditanamkan oleh musuh-musuh Islam. Pandemi, lihat, luar biasa, ribut kita. Yang satu sholatnya harus berjarak, yang satu lagi enggak, jangan berjarak. Masa takut corona daripada Allah? Ribut masalah khilafiyah yang sebetulnya tidak terlalu penting dalam masyarakat kita itu ya. Habis kita di situ. Didengungkan lagi masalah Allah di mana, di arsy atau Allah ada di mana-mana. Ribut lagi kita sesama umat Islam. Akhirnya ukhuwah Islamiyahnya tadi itu hilang. Kalau sudah begitu, maka konsep hijrah tidak akan pernah bisa untuk kita ijawantahkan dalam kehidupan kita. Susah. Ya. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah bagus, dengan sesama rusak, nggak bisa. Sesama bagus, kuat, tapi ke Allahnya rusak juga nggak bisa. Bukan ke Allahnya mesti kuat, ke sesamanya juga mesti kuat. Kita adalah saudara, beda, biasa. Tapi kau adalah tetap saudaraku. Masalahmu adalah masalahku, deritamu adalah deritaku, bahagiaku adalah bahagiamu. Nah, itu penting. Kalau sudah begitu baru Rasulullah SAW bangun masalah perekonomian. Ketika itu masyarakat Madinah, pasar dikuasai oleh Yahudi. Mereka semau-maunya aja, ada sewa lapak segala macam gitu ngaturnya. Maka kata Rasulullah SAW, kita harus punya pasar. Punya pasar sendiri. Nah, dalam sistem pasar umat Islam ketika itu nggak ada istilah sewa lapak. Siapa datang duluan dia ngambil di sana. Meskipun tentu nanti ada kos ya, dia harus mengeluarkan sejumlah harta karena memanfaatkan itu untuk memajukan pasar, ada ya. Tapi tidak kemudian semena-mena gitu. Setelah itu kejujuran, menjunjung tinggi kejujuran. Tapi ternyata nggak cukup hanya jujur saja pedagang muslim itu. Selain dia jujur, itu dia juga bersedekah ya. Ada sedekah. Jadi jujur saja, saya sudah jujur jualan Pak Ustaz, saya sudah jujur berbisnis, kenapa kok nggak sukses-sukses? Jujur saja tidak cukup, ditambah dengan sedekah. Jadi kalau mereka jualan kurma itu ditimbang 1 kilo, setelah 1 kilo dibungkus itu dikasih tambah lagi, tambahin. Nah, itu pedagang muslim begitu. Ya, orang-orang tua kita dulu kalau jualan begitu ya,
beli bawang sekilo, sudah ditimbang sekilo, setelah itu diambil lagi Pak, ditambahin. Nih ditambahin. Sehingga orang akan memberikan kesan, enak dibeli bawang di sana. Kenapa? Sekilonya berat. Kalau di sana sekilonya ngepas. Sekilonya berat, padahal sama-sama sekilo tuh. Karena ditambahin. Luar biasa. Itu yang membuat pasar-pasar umat Islam itu maju. Sehingga orang Yahudi kelabakan. Bingung dia. Nah, itu konsep yang diajarkan Rasulullah SAW membentuk masyarakat tamadun. Mungkin kita tidak bisa 100%, tapi kita perlahan, pelan-pelan menuju ke sana. Sehingga dengan begitu harapannya krisis ini itu adalah betul-betul membawa perubahan. Kita hijrah menuju yang lebih baik. Dengan itu mudah-mudahan masyarakat kita semakin hari semakin baik, Islam semakin kuat, dan orang-orangnya itu juga semakin menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Dengan begitu Islam akan jaya di bumi Indonesia ini insya Allah. Ini barangkali